Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Nasrun Hakim dengan NIM 2310686 dari IPAI 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam di negara Kyrgyzstan. Baik, kita mulai saja gitu ya. Yang pertama ada demografi negara Kyrgyzstan. Negara Kyrgyzstan ini merupakan negara yang relatif kecil yang berada di daratan Asia Tengah dengan populasi jiwa sekitar 6,7 juta jiwa. Meskipun jumlah warga negaranya sangat sedikit gitu ya, tetapi keberagaman etnis di negara ini cukup beragam gitu ya. Suku yang mendominasi di negara ini merupakan suku Kyrgyz dan minoritasnya adalah ada Uzbek dan lain sebagainya seperti itu. Etnis yang beragam ini membuat lanskap budaya atau tradisi yang ada di negara ini berbeda-beda. Ini menjadi suatu ciri khas gitu ya yang ada pada negara ini. Lalu bagaimana Islam masuk ke negara ini dan berkembang, kita bahas gitu ya. Menurut beberapa cendekiawan, Islam masuk dan menyebar luas di Asia Tengah pada abad ke-10 dan dikatakan bahwasannya suku Kyrgyzstan ini adalah suku terakhir yang memeluk agama Islam. Namun ada pendapat umum yang menyatakan bahwasannya Islam sudah masuk ke Kyrgyzstan ini pada abad ke-8 Masehi seperti itu. Masuknya Islam ke Kyrgyzstan ini berkaitan dengan masuknya tentara Arab dari Baghdad, Irak di bawah kekuasaan Abbasiyah. Masuknya Islam pada suku Kyrgyzstan ini yaitu disebabkan diantaranya atau salah satunya ada yang berpendapat dari pertempuran Talas yang terjadi pada tahun 751 Masehi, di mana militer Abbasiyah yang berperang melawan dinasti Tang Tiongkok pada saat itu berperang di perbatasan antara Kyrgyzstan dan Kazakhstan saat ini. Dari situlah penyebaran Islam di khususnya di wilayah Kyrgyzstan itu menyebar melalui militer atau peperangan tahun Abbasiyah dan dinasti Tang Tiongkok seperti itu. Selain dari peperangan Talas tersebut, masuknya Islam atau menyebarnya Islam di wilayah Kyrgyzstan ini disebabkan satunya dari migrasi suku Siberia dan juga suku Kyrgyzstan yang dimana terjadi pada abad antara 10 sampai 15 abad Masehi ya. Itu terjadi namanya migrasi ke wilayah Kyrgyzstan dan ini salah satu penyebab gitu ya penyebaran Islam di wilayah Kyrgyzstan. Jejak peradaban Islam dan juga kondisi masyarakat Islam di Kyrgyzstan yaitu setelah merdeka pada tahun 1991, Kyrgyzstan dengan yang memiliki bahasa Turki modern ini memiliki tradisi nomaden gitu. Nah, Islam tersendiri gitu ya di sana mereka berpegang teguh pada mazhab Hanafiyah Islam Sunni gitu. Dan kondisi gitu masyarakat Islam di sana kebetulan gitu ya di sana itu ada dua agama yang paling banyak dianut yaitu Islam dan juga Ortodok Rusia. Masyarakat Islam tersendiri gitu ya di Kyrgyzstan ini terkenal dengan masyarakat yang pluralisme
mereka sangat menjunjung tinggi toleransi dan juga moderat gitu. Islam di sana bercampur gitu ya dengan tradisi-tradisi atau budaya-budaya yang ada di sana. Kurang lebih hampir sama dengan di Indonesia gitu ya. Dan juga ternyata meskipun di sana terkenal dengan pluralisme dan toleransi yang tinggi gitu ya, ternyata ada kelompok Islam yang ekstrim gitu ya, yang ekstremis gitu ya. Di sana juga seperti itu. Jadi Islam di sana cukup berkembang dengan baik gitu ya, karena termasuk ke dalam agama yang dominan gitu di Kyrgyzstan tersebut. Seperti itu. Jadi kondisi keagamaan gitu ya yang ada di negara Kyrgyzstan tersebut adalah mayoritas adalah beragama Islam. Meskipun gitu ya banyak yang beragama Islam, tetapi mereka dikenal dengan masyarakat yang pluralisme atau menjunjung tinggi toleransi dan menghargai sesama. Namun ada beberapa PR atau hambatan gitu ya terkait kondisi sosial di sana, yaitu terkait masyarakat ada beberapa gitu ya masyarakat Islam yang ekstremis dan juga radikalis, dan itu menjadi tantangan gitu ya di negara tersebut agar di negara tersebut masyarakatnya tetap tentram dan aman gitu ya, saling menjunjung tinggi toleransi. Kurang lebih kondisi keadaan agama Islam di sana cukup baik gitu ya, cukup berkembang dengan baik seperti itu. Sekian pemaparan terkait peradaban Islam di negara Kyrgyzstan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Tutup dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.